Ini nanti kita coba dulu ya, kita coba dulu nggak usah pakai range gitu ya. Nah, kita coba dari awal. Jadi gini, jadi seperti biasa, data itu sebetulnya ini bisa kita ambil dari pad begini atau datanya kita masukkan ke dalam workflow kita kan gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa, ini udah dari pad nggak apa-apa. Oke, nah, ini masuk sih oke kan dulu. Kita coba dulu tanpa tanpa kita alter dengan date ya range-nya ya. Oke, ini betul. Kemudian langsung sudah apa namanya string to date. Ini berarti joinernya dibuang dulu Mas Rizky. Iya. Joiner sama mergernya dibuang dulu aja. Oke ya, jadi kita anggap aja langsung straightforward nih. Jadi kita minta si siapa namanya eh Profetnya yang otomatis dia akan menginterpolasi gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan Mas Rizky dengan note berikutnya. Jadi joiner sama kalau mergernya kita buang dulu ya. Berarti missing value-nya juga kita tidak perlu dulu. Nggak Langsung perlu Pak, sorter ya. langsung ke Python script ya. Langsung Langsung di sorter sort dulu dulu Pak. ya, sorter ya. Kata lain logiknya biar ikut paham ya. Sorter ini kenapa? Ini supaya pembiasaan aja ya gitu ya. Karena kita juga nggak pasti tadi di CSV readernya pertama kali apakah datanya itu tersorter dengan baik atau tidak gitu kan. Oke. Nah, dan setelah sorter ini boleh langsung ya di apa namanya dibaca atau bisa juga ini kita pilih dulu ya apa namanya kolomnya ya. Jadi kenapa sih kita pilih Apa? dulu kolomnya? Karena kadang-kadang kalau datanya memang besar ya akan lebih baik kalau kita kolom filter dulu ya. Kalau filternya Ya, ambil berarti ya akan kita masukkan ya resolution base. sensor monitor. Tapi kita harus ngerti ya kenapa diambil itu gitu ya, karena sebelah script kita gitu kan. Semua date order. Oke, dari sini baru kita masuk ke Python script-nya. Nah, oke, kita bisa kopikan script kita gitu ya. Bisa copy semua aja, Mas Rizky. Itu ini yang ini dihapus saya semua langsung ditimpakan dengan script kita. Di copy dari sini sebenarnya Scriptnya sama aja tadi kan Pak? ada ya di folder ya sama Ada aja juga. sih di sini boleh. Tapi ada di folder script ya sebetulnya ya. Oke. Oke. Nah, ini ingat ya. Ini kalau dari sini Mas Rizky, kenapa dia ini kan outputnya ada 3 tabel, dia masih satu kan. Jadi kita lihat nih yang di bawah Iya, tuh masih harus ada output. Nah, ini kanannya di sementara di yang output variable cuma ada satu ya. Jadi kita harus satu. tambahkan dulu ini di okein dulu gitu ya. Di oke, udah kita close dulu. Oh, iya. Nah, itu ditambah dulu Mas Rizky jadi ada outputnya ya. Yang tanda tambah itu bukan di sini. Nah, itu tanda tambah itu klik ya, oke, betul. Tambah satu lagi. Ada tadi Pak. Oke ya. Nah, sekarang coba di run aja dari situ. Nggak dicoba di run langsung di luar nggak apa-apa. Oke ya. Jadi sudah keluar gitu ya. Dan ini kalau mau ngotak-ngatik nanti kalau ini forecast-nya kan bisa dibuka lagi Mas Rizky di script-nya Mas Rizky. Ya ini kan forecast-nya kan dia 90 hari ya. Itu ada di apa? Period sama dengan 90 frekuensinya D berarti daily. Nanti kalau frekuensinya mau monthly ya diganti frekuensinya M gitu ya. Itu daily gitu. Oke. Oke, di close dulu. Oke, ini coba kalau mau ganti-ganti, coba misalnya mau diganti ya 90 hari diganti, ini bisa jadi 200 hari ya di situ digantinya ya, gitu ya, forecast-nya ya. Dan si siapa namanya, Profit ini punya kelebihan apa? Dia kalau di forecast mau 90 hari, mau 200 hari, itu speed-nya hampir sama aja gitu ya. Tidak jauh berbeda gitu. Nah, oke, jadi dari sini kemudian lanjut nih. Nah, tadi ada 3 output ya. Nah, sekarang
kita cek dulu outputnya ya. Ingat bahwa tadi output dari table yang kedua, itu table output yang kedua, itu date-nya itu kan ada ininya, ada apa namanya, ada timestamp-nya ya. Sementara kita mau join nih antara data actual-nya, measure-nya dengan measure hasil forecast kita gitu ya. Jadi kita modify dulu date-nya. Sorry, ambil modify time ya. Nah, dia ada modify date, modify time. Kita ambilnya modify time ya. Bukan, yang pertama kan nggak perlu kita modify, yang kedua yang perlu kita modify kan. Oh, yang bawahnya apa ya? Iya. Ini yang kita buang ada remove time-nya, paling bawah berarti. Ya, time-nya kita remove ya. Ini langsung oke, nggak apa-apa. Oke. Ya, coba di run. Nah, coba dicek hasilnya ya. Oke, date ordernya udah betul, dia tidak ada ininya. Oke. Oke, jadi dari sini kemudian kita akan join-kan dengan yang pertama gitu ya, karena kita mau bandingkan antara forecast kita dengan yang aslinya. Jadi kita ke join table. Ya kembali ke apa-apa. Nah, ini tinggal kita join-kan, cuman ingat, berarti kan yang komplitnya tadi yang di mana gitu ya, yang ada forecast-nya kan. Berarti yang ada forecast-nya Iya. kan justru yang di atas, maka kita left outer join ya. Jadi tick yang right-nya nggak perlu berarti. Oke, masuk dulu ke kolom selection-nya. Ke kolom selection-nya, oh ini benar ini date order dengan date order ya. Pilih dulu itu date order dengan date order, oke. Nah, kemudian di kolom selection-nya gitu, yang lower sama upper nggak perlu lah, kita buang aja. Oke. Itu date order juga mungkin ambil dari yang komplit aja, dari yang pertama, dari yang komplit berarti kan di atas ya, dari yang atas saja berarti. Ke bawah nggak perlu. Oke, kita bisa langsung oke kan. Kemudian kita run ya. Ini ada dua yang kosong, Pak. Ini apaan? Ya, ini coba. Jadi udah di run. Klik di join restart button. Sudah, Pak. Oke. Sudah ya, jadi dapat gitu ya. Nah, sekarang, tapi ini kan kita belum buang yang negatif ya. Coba kalau measure forecast-nya kan kalau kita coba diklik nih di measure forecast-nya di sorting di table yang result di bawah. Yaitu measure forecast. Jadi kolom measure forecast-nya atau field measure forecast coba di ascending. Coba. Di sorting ascending. Ya, karena negatif ya. Kita nggak mau ada negatif nih misalnya, maka kita mau buatnya jadi 0. Maka dibuat lagi kita pakai rule engine misalnya gitu kan. Ditambahkan dengan rule engine outputnya, kita ubah dia jadi yang 0 atau yang kurang dari 0 jadi 0. Nah, artinya yang measure forecast-nya negatif, yaitu kurang dari 0, kita jadikan 0. Measure forecast kurang dari 0, apa itu udah betul. Dikasih itu functionnya ya, operatornya, atau diketik aja langsung kurang dari 0 ya, maka kita jadikan 0. Dia Ini langsung ya? enggak, dia bukan if then Oh, else, langsung, Pak. tapi kan pakai sama dengan Oh lebih ya, sama besar dengan. gitu ya, kayak panah, buat pakai panah, oke. Nah, itu kita jadikan 0 ya. Nah, ini coba dulu kalau dilakukan seperti ini, ya itu yang di replace adalah tadi measure forecast-nya ya. Jadi replace lagi kan, kita tadi yang kita edit measure forecast, jadi kalau begini jadi nambah kolom baru kan, jadi measure forecast, oke. Nah, ini kalau begini doang kita run, coba nih oke, kemudian di run ya. Apa yang terjadi gitu, coba oke, kemudian di run. Nah, lihat hasilnya. Measure forecast-nya
Jadi yang diganti hanya yang nol kan. Yang lain kan jadi missing tuh, tanda tanya kan. Gitu kan. Coba kalau di sorting nih, measure forecast di sorting lagi. Di sorting. Measure forecast itu dari table yang tadi, betul. Bukan dari atas, dari situ. Di sorting. Nah, yang nol, yang negatif dia ubah jadi nol kan begitu ya. Masalahnya yang lain jadi missing gitu. Kenapa gitu? Karena di rule engine kita tadi kita belum belum lakukan untuk yang tidak memenuhi syarat gitu kan. Jadi yang nggak memenuhi syarat diapakan? Balik lagi ke rule engine. Nah kalau di NIME itu berarti sisanya, jadi nggak memenuhi syarat di atas, sisanya gitu ya, itu istilahnya adalah true gitu ya. Jadi di bawah itu diketik true gitu ya true diisi dengan sama dengan lebih besar, jadi panah itu sama dengan lebih besar, oke. Diisi dengan apa? Kira-kira dengan apa nih, Mas Rizky? Outcome-nya dia, default outcome. Ya, buat all cap apa? Volumenya namanya apa tadi? Measure forecast itu, Pak. Ya, oke, isi dengan measure forecast. Itu aja dia, ketik aja tuh, nggak usah diketulis begitu. Di double klik aja dari sebelah kiri atas tuh. Nah, oke ya kan? Nah, udah oke. Sekarang kalau itu di run, kita lihat sekarang hasilnya ya kan. Nah, jadi udah betul ya. Jadi dia keisi kan. Nah, jadi dari sini kita udah dapet nih antara measure dengan apa namanya forecastnya gitu ya. Ya ini kenapa itu ada measure yang missing itu karena sebenarnya itu hasil forecast gitu ya. Jadi coba kalau date ordernya di sorting deh, Rizky. Ini kan sortingnya berdasarkan forecastnya kan, berdasarkan value forecast. Kalau aslinya kan berdasarkan date ordernya kan. Nah, date order kan kalau di apa ascending, coba ascending. Nah, gitu ya. Artinya kan kalau yang ada actualnya, artinya itu bukan hasil forecast gitu ya. Nah, ini cuma hasil belajar dari trainingnya gitu ya. Tapi nanti kalau yang di bawah-bawah itu, kalau go through ke bawah terus, nanti ada yang measure-nya missing, itu adalah dia sudah forecast ya. Nah, itu artinya dia sudah forecast-nya, jadi bukan training lagi gitu ya. Oke, nah sekarang kalau udah begini, kita tinggal tampilkan dalam bentuk chart gitu ya. Jadi dalam bentuk chart, coba cari lah ya, dimasukkan ke yang lain ya, line aja, ya line plot, oke. Line plot, nah kemudian kita setting ya. Setting, nah ini kebetulan dia udah langsung betul ya, kebetulan. Tapi kalau belum betul nanti coba diperbaiki ya. Oke. Nah itu jangan lupa tuh titiknya kita cuma punya 2500 ya, mungkin kalau nanti kita perlu lebih ya harus di setting ya. Nah kemudian di show. Oke ya. Nah ini adalah apa hasilnya gitu ya. Atau kalau mau show bisa pakai gambar kayak kaca, di close dulu coba nih. Di close dulu. Ya, kan atau pakai gambar kata kaca pembesar itu ya paling kanan gitu ya. Bukan di paling kanan tadi, oh ya ini juga bisa juga sama. Ya ini udah kita menghasilkan resultnya. Jadi yang hijau adalah actualnya, yang apa namanya biru itu adalah hasil forecast ya. Jadi sampai sini artinya sebetulnya cukup simple ya. Jadi kalau misalnya familiar pasti akan simple ya, kita buatnya juga cukup cepat gitu. Nah sekarang tapi ini kan belum selesai nih ya. Karena secara bisnis ini belum betul gitu ya. Betulnya gimana? Karena kita harus tambahin date tadi gitu Mas Rizky. Ya, jadi sekarang buat dulu, nggak usah dari situ, buat baru aja. Ambil sekarang komponen apa namanya objek apa namanya baru, node baru yang namanya tadi date range tadi kan. Ketika aja date range gitu ya. Ya itu oke. Nah itu diisi ya. Nah, tadi tadi kan soalnya kita udah tahu datanya ya. Jadi oke kasih aja namanya bebas ya. Nah, itu nama kolomnya apa? Ya date aja juga nggak apa-apa ya. Itu mulai 2020 berarti kan kita datanya 2020 Januari. Kalau diketik aja biar lebih cepat Oh, diketik bisa aja dari kalau sini. nggak 2020 Januari 0101 gitu ya.
Nah, itu jangan fix ya, harus variabel yang di mode selection-nya di atasnya. Oke. Maksudnya biar kita Ending kemudian point-nya, Pak. ya ending point-nya kita set. Tadi tadi kan kita maunya kan tergantung forecast ya, kita mau sampai ya ketik aja itu misalnya. Karena datanya tadi sampai Mei kan, jadi 2023 Mei ya. Ini disesuaikan dengan Oh. range data aktualnya ya. Jadi 0531 ya, bukan dengan forecast-nya ya. 0531. Oke, jangan lupa intervalnya. Intervalnya berarti D ya, 1D. Jadi ketikanya 1 D besar ya. Jadi 1D gitu ya. Oke ya. Kemudian klik OK di run. Dan maka harusnya kita udah betul ya. Coba di sorting ya. Dari tanggalnya, dari tanggal 1 sampai terakhir ya, betul ya. Oke. Terakhirnya coba di descending. Di apa? Descending. Oke, udah betul ya. Oke, nah sekarang kita perlu join kan. Outer join ya dengan yang atas gitu. Ambil dulu itu join. Berarti setelah string data ini ya, Pak? Ya, artinya itu secara tempat kan bebas aja ya. Sekarang ambil aja dulu join deh. Join taruh aja di manapun ya. Di sampingnya yang create date itu aja ya kan. Oke. Nah, silakan di join. Satu diambil dari keluarannya yang string date di atas. Oke, satu diambil dari yang atas ya. Oke. Kemudian di ya. Ini sebetulnya bisa juga sebetulnya Oh iya. ya udah nggak apa-apa. Terus setelah itu kita merger kan. Sebetulnya nggak merger juga bisa juga. Jadi kalau nggak merger, misalnya caranya nggak merger gitu ya. Jadi contoh nih, misalnya kita nggak mau merger, maka coba ini di apa? eh, konfigur lagi, konfigur lagi itu ada date new yang atas date ordernya buang aja, misalnya. Ya, maka diklik OK. Ini caranya cara lain yaitu di run aja. Nah, cuman sekarang dari sini kan, nah kemudian keluarkan lagi dulu apa namanya? Berarti kita mau handle kan yang missing-missing ya. Karena kan tadi di sales area ada yang missing. Coba dicek dulu deh, Mas Rizky. Apa ya udah nggak apa-apa langsung gitu. Missing, kita missing value handle. Nggak apa-apa dari Oh, tadi langsung aja dari ya, Pak? joiner lah, langsung aja missing nggak apa-apa. Kita udah tahu bahwa itu ada yang kosong nanti kan. Missing value udah kita set missing value-nya ya. Yang string kita ganti jadi most frequent tadi kan. Oke, yang number kita fix value, fix value-nya 0, udah betul ya. Local detail nggak usah diapa-apain. Klik OK kan. Nah, klik OK. Nah, oke. Nah, kemudian coba kita masukkan itu ke sorternya tuh. Jadi missing value outputnya kita taruh di sorter. Di sini ya, Pak? Ya, masuk sorter. Oke. Apa kemudian kita run. Nah, di sorternya diubah. Tadi kan kita based on date ya. Jadi sekarang based on date new. Oke. Apa? Klik OK. Tadi run. Berarti kolom filternya kita hanya ambil tadi date new-nya itu dibetulin dulu. Kolom filternya betulin dulu kan kita tadi ngambilnya kan dari date order Oh ya. iya. Jadi date new masukin date new-nya, date ordernya buang. Oke. Nah, sekarang berarti di script kita ya di Python script-nya berarti kita harus edit kan? Diedit dulu Iya, karena tadi betul, kita Pak. ngambilnya dari date order ya, sekarang kita dari date new kan? Cancel itu. Nah, itu kita ubah ya. Jadi itu yang atas masuknya berarti dari date new kan, bukan date order. Dia apa? Dia kayak sensitif ya. Date new yang atas juga yang di DF paling atas tuh.
Nah, itu juga get new berarti. Oke, berapa? Coba dicek lagi apa yang harus ada yang diubah. Kalau nggak ada yang diubah, coba balik lagi. Coba lagi. Oke, coba dilihat dulu resultnya, misalnya. Ya karena sukses itu ya, berarti udah. Coba klik aja, ya okein. Nah, jadi kan udah berubah juga, dia jadi, oke, cancel ya. Cuman dia jadi date new, ya kan? Jadi yang dimodify harus date new-nya. Atau kalau nggak mau repot begini, misalnya tadi begitu apa setelah keluar dari missing value atau sebelum masuk ke Python script kita ganti date new-nya jadi date order kan begitu kan ya. Tapi kalau Iya, begini artinya jadinya jadi dimodify, paham. begini juga nggak apa-apa, tapi dimodify-nya nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa, ini belajar juga kita ubah. Dimodify time-nya kita ganti kan, berarti kan tadi outputnya namanya date new kan. Atau coba balik lagi ke apa? Balik lagi ke ini scriptnya aja. Supaya nggak wah, scriptnya balik lagi ya, diedit di scriptnya, script Python scriptnya. Nah itu yang bawah itu DS-nya dijadikan date order aja, jangan date new. Tapi date-nya kecil D-nya ya, yang bawah tadi, ya itu. Yang bawah, ya itu. Jadi date order tapi date-nya kecil ya huruf D-nya. Date order, jadi kan kita namanya itu ya date order. Nah, oke, coba di run. Jadi ke kanannya nggak usah kita ubah lagi kan. Di oke kan aja langsung run dari luar aja. Udah di run lagi. Nah, oh ini kok masih date new? Belum di save tadi ya? Coba lihat. Di mana, Pak? Di Python script-nya, di Python script-nya coba. Itu kan masih date new ya. Oh, yang atas juga diganti jadi date order, Pak. Nggak usah. Kan yang atas tadi kan cara bacanya dia kan namanya memang date Iya. new. Yang bawah, yang DS coba di bawah. Yang bawah tadi kan coba diganti udah ya. Udah semua belum diganti. Itu date order ya. Udah, Pak. Eh, Satu itu aja, Pak, yang apa? ada date order. Satu ini aja Ini tadi, Pak. kayaknya ada Yang lagi. digantikan cuma dua. Ada lagi ya, Pak? DS jadi date order kan udah betul kan soalnya. Oke. Harusnya udah betul sih. Oke. Coba di oke dulu, klik oke. Udah nggak ada lagi ya. Oke, klik oke. Diklik oke dulu, di run. Oke, di modify date-nya sekarang udah nggak perlu lagi kan. Udah date order kan, udah tinggal di run aja. Semua joinernya coba cek. Joinernya nggak bisa di... Oh, joinernya kenapa? Karena tadi yang di Oh atas iya, kan karena masih kan diganti. masih get new kan. Kita ganti dulu. Nggak, itu di join settingnya dong. Ya kan? Nah, itu kan masih date. Oke. Oke. Coba lihat di kolom selection-nya. Kalau udah jalan Oh, sih yang oke. atas Ada nggak, kolom Pak? selection udah bilang oke. Date order. Oke, ini date new. Date new-nya ini mungkin bisa dibuang aja yang bawah. Date new-nya nggak perlu. Yang di yang oke, kita klik oke aja. Oke, tapi logiknya ngerti kan Mas Rizky maksudnya ya? Iya, Pak. Ya, ya kemudian kita langsung, nah, ini caranya nggak satu-satu langsung ke paling kanan aja di run kanan langsung dia bisa juga kok ya kan. Jadi kalau dia di run di apa node yang paling kanan yang kirinya dia ini. Oke ya, jadi sampai sini kita udah berhasil buat. Nah, oke makasih Mas Rizky.